Sobat Laskaraya, selamat datang kembali di Laskaraya Talk episode kedua, Suara Membangun Karya. Oke, sebelum kita mulai nih, pastikan dulu ya, Sobat Laskaraya, tonton dulu episode pertamanya Laskaraya Talk, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel YouTube-nya BMKM UNP, dan jangan lupa juga nih, aktifkan tombol loncengnya supaya Sobat Laskaraya gak ketinggalan nih updatean video-video terbaru dari BMKM UNP. Oke. Nah, mungkin kita langsung aja kali nih ya. Gimana kata orang-orang nih? Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kenalin, aku Reza Ramadhani. Sobat Laskaraya bisa panggil aku Eza. Nah, saat ini aku sebagai mahasiswa semester 5 di jurusan Desain Komunikasi Visual. Nah, kalau di BMKM UNP, aku sebagai staf ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informasi nih tentunya. Oke. Nah, selama beberapa menit ke depan nih, aku akan bawa Sobat Laskaraya berbincang-bincang nih dengan salah satu narasumber kita pada episode kali ini. Yang gak kalah keren, gak kalah luar biasa nih dari episode pertama kemarin gitu. Oke, please welcome dulu nih Ibu Rina Melati, SSTP MM. Halo Bu. Halo, selamat pagi. Iya Bu, oke. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam lagi nih Bu, mungkin boleh Ibu perkenalkan diri dulu, nama mungkin atau terus instansinya dari mana gitu Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih saya sudah diundang di podcastnya BEM UNP. Perkenalkan, saya Rina Melati, SSTPMM, sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Padang, yang dalam hal ini juga mewakili kepala dinas, karena yang diundang sebenarnya kepala dinas Iya, Bu. Iya. Oke, mungkin itu ya perkenalan singkat dari Ibu. Aku panggilnya Ibu Rina ya, Bu. Boleh. Oh, boleh. Aku panggilnya Ibu Rina. Oke, Sobat Laskaraya. Sebelum kita lanjut nih, podcast kali ini akan membahas tentang kegiatan kepemudaan dan ekonomi kreatif nih yang ada di Kota Padang. Nah, ada beberapa hal yang kita bahas nih. Tujuannya nanti akan memberikan informasi yang penting banget nih buat Sobat Laskaraya. Jadi Sobat Laskaraya jangan sampai skip videonya atau malah nggak tonton nih sampai akhir, karena bakal banyak banget informasi yang penting, yang bermanfaat nih untuk Sobat Laskaraya. Oke, kita lanjut aja nih ke Ibu Rinanya nih. Ibu gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, walaupun cuaca agak mendung ya, Iya. tapi tidak, semoga kita juga tidak mendung ya. Iya, Semoga Masya kita Allah. tetap cerah ya. Iya, harus Karena semangat saya ya. juga bangga nih ketemu sama adik-adik yang muda-muda, jadi jiwa saya jadi kembali muda. Saya baru 24 tahun. Masya Allah, 24 tahun ya Bu. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, sekarang kesibukan Ibu dan aktivitas Ibu hari-hari apa gitu? Oke, saya selaku kepala dinas tentu membantu kepala dinas dalam operasional ya, mengkoordinasikan seluruh bidang-bidang yang ada di dinas, bagaimana kami memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kepariwisataan. Ya, ngurusin segala hal. Iya, ngurusin segala yang hal. berkaitan dengan kepariwisataan, karena pariwisata itu tidak hanya menyediakan objek wisata, bagaimana objek wisata ini, tapi juga menyediakan bagaimana, karena di sana ada juga ekonomi kreatif. Tidak hanya ngurusin objek wisata, tapi bagaimana hari ini ekonomi kreatif juga masuk menjadi salah satu bagian dari kami. Makanya ada youth center yang di bawah kami. Youth center ini dibangun oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan diserahkan kepada kami untuk operasionalkannya. Oke. Wah, luar biasa banget ya Sobat Laskaraya, Masya Allah nih, semangat banget nih Ibu Rina kali ini. Oke, kita lanjut nih Bu. Kita tahu sekarang ada di Youth Center Baginda Azizcan. Jadi ada beberapa pertanyaan nih mengenai gedung ini Bu. Jadi kita lanjut aja ke yang pertama, apa sih Bu latar belakang dari gedung ini didirikan gitu Bu? Oke. Tadi sekilas saya sudah sampaikan kalau Youth Center ini adalah
dibangun oleh pemerintah Kota Padang melalui dinas, karena kami itu ada dinas-dinasnya kan, dinas pemuda dan olahraga, karena namanya kan YOT itu anak muda ya. Jadi karena alhamdulillah Bapak Wali Kota Padang itu masih anak muda juga, masih berjiwa muda ya Bu. Sekretaris daerah kita juga, jadinya lebih visioner, barangkali beliau berpikirnya bagaimana anak muda ini terfasilitasi. Dan setelah dibangunnya Youth Center diserahkan kepada Dinas Pariwisata. Kenapa diserahkan kepada Dinas Pariwisata? Pak Wali memutar lagi, Youth Center itu bukan untuk anak muda, tapi yang berjiwa muda. Kalau Reza ngundang saya hari ini, kalau Youth Center nggak masuk lagi dong. 24 tahun tadi kan. Yang penting berjiwa muda ya Bu ya. Berjiwa muda kita Youth Center itu untuk yang berjiwa muda, bukan yang berumur muda. Karena berjiwa muda itu segala usia bisa berjiwa muda ya Bu ya. Kita lanjut nih Sobat Laskaraya. Kapan sih Bu gedung ini diresmikannya? Jadi kalau diresmikan, kalau umur jagung itu 3 bulan ya. Kita belum sampai 3 bulan. Jadi Youth Center itu mulai kita operasionalkan di 4 Agustus kemarin. 4 Agustus sebelum dilaksanakannya rapat koordinasi pemerintah kota seluruh Indonesia yang kemarin dilaksanakan di Kota Padang itu di tanggal 7. Jadi tanggal 4-nya kita sudah operasionalkan. Di tanggal 5 tanggal 6 kemarin Agustus itu sudah ada kegiatan kepemudaan di sini. Jadi ada Bapak Menteri Zulkifli Hasan yang datang ke sini, Pak Bima Arya dan Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Jadi itu kepemudaan sudah mulai di sini dilaksanakan. Kongres kepemudaan yang dilaksanakan di tanggal 6 Agustus. Diresmikannya baru kemarin di tanggal 16 September oleh Mas Menteri, karena Bapak Menteri Ekonomi Pariwisata Ekonomi Kreatif lebih senang dipanggil Mas Menteri ya. Jadi beliau berkenan untuk meresmikan secara langsung dan menandatangani prasasti peresmian kepentingan kita kemarin di Jumat Barokah di tanggal 16 September. Berarti masih baru nih Sobat Laskaraya. Walaupun umurnya masih baru tapi manfaatnya luar biasa ya Bu ya. Ngomong-ngomong manfaat dan fungsinya nih Bu. Apa sih sebenarnya fungsi dari Youth Center ini gitu Bu? Jadi ada 17 subsektor dari ekonomi kreatif. Salah satunya podcast ini ya. Ada podcast, ada studio musik kita. Nanti kalau adik-adik berkunjung ke Youth Center itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, di Youth Center itu sudah dipakai oleh Didi Dukun kemarin sama Mas Mujiono sudah langsung cek sound di sana untuk latihan beliau. Jadi sudah terstandarisasi lah band kita yang fasilitas yang ada. Dan ada beberapa seperti mini theater, dan di bawah itu ada ruang pertemuan yang hari ini juga bertepatan ada lomba cerdas cermat adik-adik kita, anak-anak kita di tingkat SD, SMP nanti sampai 4 hari ke depan. Dan ada studio untuk latihan tari, dance dan segala macamnya. Ada di sebelah ada ruangan untuk pengambilan foto. Kenapa? Ini juga sebagai pusat ekonomi kreatif. Yang terjadi hari ini, produk usaha mikro ekonomi kreatif itu nggak bisa masuk marketplace. Kenapa? Pengambilan angle dari produk itu nggak dapet. Begitu pengambilan gambarnya itu nggak bagus, begitu di-upload di medsos, di marketplace itu nggak berminat konsumen, makanya difasilitasi. Dan ada galeri juga. Jadi kalau adik-adik dari BEM ada yang sudah punya produk, silahkan masukkan ke galeri kita. Jadi itu dan kita punya 6 ruang meeting yang bisa juga dimanfaatkan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Luar biasa banget nih Sobat Laskaraya, banyak banget manfaat dan fungsi dari Youth Center ini. Jadi nih Sobat Laskaraya yang ingin melakukan kegiatan atau Sobat Laskaraya yang punya karya nih,
atau punya bakat tapi bingung nih menyalurkannya di mana, datang aja nih ke Youth Center ya Bu ya. Saya pernah juga diundang ya, Iya. Reza, adik-adik dari Fakultas Seni kalau nggak salah, saya dari Universitas Oke. Negeri Padang itu menampilkan produk ekonomi kreatif dan lukisan dari adik-adik itu. Luar biasa. Melalui Laskar Raya saya ngundang adik-adik itu untuk menampilkan produknya di sini. Oke. Jadi saya berharap karena Fakultas Seni adanya di UNP, Fakultas Pariwisata juga ada, saya berharap melalui Laskar Raya ini bisa dibumingkan. Karena tanpa bantuan teman-teman adik-adik yang hari ini mahasiswa, kami nggak bisa ada hari ini. Dan kami ini memang free dimanfaatkan untuk semua program dari pemerintah. Oke, iya. Jadi Sobat Laskar Raya yang lagi nih yang punya karya atau yang punya bakat atau punya band nih, ada nih studio band dan segala macamnya, atau yang bakat editing ada juga nih studio editingnya ya Bu ya. Oke, lanjut nih Bu. Tadi sekilas sudah Ibu jelaskan mengenai fasilitas-fasilitas yang ada nih Bu. Selain itu apa aja sih Bu fasilitas yang ada di Youth Center ini? Ya, kita punya gedung pertemuan ini, di bawah itu ada bisa dimanfaatkan untuk pameran, bisa dimanfaatkan untuk pagelaran karena kapasitasnya itu lebih kurang 300 orang masih bisa kita lihat. Dan barangkali hari ini kekurangan tempat untuk bagaimana sih kita bisa tampil pura-pura dilihat, barangkali itu bisa. Dan kami hari ini juga sedang mengajukan proposal permohonan kepada kementerian. Itu rencananya akan dibikinkan langsung stand untuk catwalk. Jadinya stage untuk catwalk langsung disiapkan di bawah, sehingga nggak ada lah citayam-citayaman di Padang. Sudah ada standnya, sudah ada Youth Center, makanya kita tidak ada memviralkan hal-hal yang tidak perlu diviralkan. Iya, karena kalau jalanan itu untuk kendaraan ya, iya, akan mengganggu fasilitas masyarakat. Oke, luar biasa nih, Masya Allah, Sobat Laskar Raya. Kita lanjut nih. Kita tahu Youth Center ini tergolong masih baru ya Bu ya. Jadi sampai saat ini fasilitas yang ada di Youth Center ini apa aja yang udah digunakan masyarakat nih Bu? Bisa dibilang seluruhnya sudah digunakan. Wah, bagus. Satu hari itu kita menerima permohonan lebih kurang sampai 10 sampai 15 permohonan. Makanya hari ini kita sedang siapkan, sekarang kan era digital ya, paperless ya. Jadinya kita berharap tidak ada lagi mengurangi jalur yang begitu panjang katanya birokrasi katanya. Jadi kita sedang menyiapkan aplikasi. Jadi misalnya hari ini BEM UNP mau pinjam Laskar Raya mau pinjam podcast kita di jam 10 sampai jam 12 di hari Sabtu di tanggal 24 September. Itu sudah tercatat di aplikasi kita. Kalau nanti jam 12 selesai, jam 12 sampai jam 3 sore, jam 15 sudah ada lagi. Karena hari ini barangkali masih enak karena sudah mulai tahu, nanti udah mulai ramai. Seperti halnya kita ngatur ruangan yang banyak sekali diminati hari ini juga adalah studio band. Itu sudah kita atur sehingga nggak tabrakan. Kenapa? Demikian juga dengan di bawah itu ruang pertemuan yang karena kapasitas cukup besar kan, juga diminati. Malah itu sudah banyak yang ngajuin proposal ke kita untuk beralih, tapi kita tidak terima karena ini gedung masih digunakan untuk bagaimana ekonomi kreatif, anak-anak muda yang kreatif di Kota Padang untuk beraktivitas di sini. Iya, jadi intinya ini untuk fasilitas umum mengembangkan ekonomi kreatif dan kreativitas masyarakat ya Bu ya. Dan ini berada di jantung kotanya Padang. Iya. Terus
satu hal yang positif juga di kita adalah kita punya lahan parkir yang cukup luas sehingga tidak mengganggu jalanan begitu ada aktivitas. Oke, iya. Oke, sobat Laskaraya, kita lanjut nih. Ini mungkin pertanyaan yang bakal ditanya-tanya oleh masyarakat nih, Bu. Ini bagaimana sih, Bu, kalau kita mau mengadakan kegiatan di sini, apa saja prosedur dan langkah-langkah nih yang akan kita tempuh gitu, Bu? Ya, jadi menghindarkan tabrakan schedule, permohonan itu minimal 1 bulan. Karena kalau sekarang memang kita baru 1 bulan operasional ya. Jadi mulai hari ini kita sudah minta, kalau tidak 1 bulan akibatnya kita agak sulit menentukan schedule. Dan setelah nanti kita launching aplikasinya untuk permohonan untuk ini, mungkin kita akan kasih tahu. Dan jangan lupa lihat YouTube-nya center juga ada, dan IG-nya juga ada, sehingga semua kegiatan di center, semua prosedur itu ada, SOP-nya itu ada di sana. Oke, iya, luar biasa. Jadi ditunggu-tunggu nih, Sobat Laskaraya, launching aplikasinya ya, Bu ya. Oke, supaya nanti nggak ribet karena semua serba digital sekarang ya, Bu ya. Itu kita itu bisa mendukung bagaimana melek digitalnya anak muda sekarang ya, Bu ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat apa sih, Bu, harapan Ibu untuk gedung Youth Center ini ke depannya, Bu? Ya. Bukan harapan saya ya, harapan pemerintah Kota Padang. Harapan pemerintah ya, Bu ya. Terutama Pak Wali, gedung ini memang dipersembahkan oleh kita pemerintah Kota Padang untuk dimanfaatkan oleh seluruh pemuda yang ada, ekonomi kreatif yang ada, sehingga jangan sia-siakan tempat yang sudah katanya ya cukup komplit ini, karena begitu kami datang kunjungan beberapa dari daerah lain, karena ini hanya ada 2 di Indonesia. Adanya cuma di Bandung dan di Kota Padang. Makanya Pak Menteri itu berkenan sekali untuk untuk hadir di sini meresmikan, dan ini sudah dikunjungi oleh banyak wali kota di saat Apeksi. Cukup excited mereka melihat tempat ini. Begitu kita bawa, mereka tidak nyangka gedung ini. Kita mengembalikan fungsi dari gedung Bagindo Ajiskan. Jadi gedung ini memang dulunya adalah ruang gedung pertemuan. Ya, di saat gempa 2009 kantor-kantor kita banyak yang rusak parah, makanya dinas pendidikan kita pindahkan sementara ke sini. Karena mengembalikan fungsinya dan kondisinya hari ini juga tempat anak muda itu kekurangan fasilitas, makanya kembali difungsikan. Dan pemerintah Kota Padang berharap dengan adanya kegiatan ini, anak-anak muda kreatif bisa tersalurkan, akan meminimalisir terjadinya tawuran, narkoba, dan hal-hal negatif lainnya. Jadi ini kita fasilitasi untuk itu, dan kita juga membatasi jam operasional. Kenapa? Karena rata-rata di sini adalah anak muda. Jadi maksimal jam 10 untuk saat ini. Kenapa? Coba kalau anak kos pulangnya udah jam di atas jam 10, nanti nggak boleh masuk ya. Iya, orang tuanya di rumah juga khawatir. Kalau adik-adik di sini yang masih kecil, seperti latihan tari, fashion show dan segala macamnya, dan itu pasti banyak yang didampingi oleh orang tuanya. Jadi kami berharap ini memang fasilitas dijaga sama-sama, dimanfaatkan sama-sama, dan saling menjaga. Makanya di sini ada aturannya, menjaga kesopanan. Oke, itu tadi tuh Sobat Laskaraya. Jadi nggak ada ya alasan Sobat Laskaraya yang males-males nih punya bakat tapi males menunjukkannya, males show up nih gitu. Atau Sobat Laskaraya yang punya karya tapi cuma disimpan-simpan aja di rumah gitu. Jadi sudah ada nih, pemerintah Kota Padang sudah menyediakan fasilitasnya. Jadi nggak ada alasan untuk males-males, tetap produktif di usia muda nih gitu. Oke, lanjut nih, Bu. Oke, ternyata kita sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini nih, Bu. Jadi Sobat Laskaraya jangan lupa ya pantau dan follow Instagram
sosial medianya Baginda Aziz Chan Youth Center Padang ya Bu ya. Ada tadi Instagramnya di @youthcenterpadang.official dan ada nih TikToknya juga di BAC Youth Center Padang dan YouTube-nya juga ya Bu ya. YouTube-nya juga ada Youth Center Padang. Jadi Sobat Laskaraya pantengin terus karena bakal ada informasi-informasi yang penting dan gimana alur kita meminjam ini ya Bu, meminjam ruangannya atau gedungnya juga bisa. Oke. Lanjut nih, mungkin sampai di sini saja nih podcast kita pada kali ini, Sobat Laskaraya. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu nih buat Ibu Rina karena udah meluangkan waktunya bersedia menjadi narasumber nih di podcast Laskaraya episode kedua kali ini ya Bu ya. Oke, untuk Sobat Laskaraya nih yang punya saran dan kritik untuk Laskaraya Talk kali ini atau Laskaraya Talk kedepannya, boleh drop komennya di bawah dan atau Sobat Laskaraya yang punya requestan nih atau usul kita enaknya bahas apa aja sih di Laskaraya Talk episode berikutnya, atau Sobat Laskaraya punya usulan lagi nih tentang siapa sih yang harus kita undang jadi narasumber di Laskaraya Talk episode berikutnya. Jadi Sobat Laskaraya drop komennya di bawah dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share sebanyak-banyak nih video dari Laskaraya Talk ini gitu. Dan jangan lupa juga pantau dan follow sosial medianya BMKM UNP di Instagram, Twitter, dan YouTube pastinya @BMKM-UNP. Oke, hanya itu saja mungkin podcast kita kali ini. Saya Reza Ramadhani pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Laskaraya Talk episode berikutnya. Bye!